Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Balance Scorecard atau biasa disebut dengan BSC. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2 ada Devani Riono Putri, NPM 109, Rohmatu Sofia, NPM 105, dan juga Irfan, NPM 215. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kami bahas? Yang akan kami bahas di sini ada pengertian dan fungsi BSC, keunggulan dan kelemahan BSC, perspektif BSC, cara menyusun BSC, dan juga contoh BSC yang sederhana. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan Balance Scorecard atau BSC itu? Jadi Balance Scorecard atau BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi atau Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan juga menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Nah, Balance Scorecard sendiri itu kan terdiri dari dua kata, teman-teman, balance dan juga scorecard. Nah, scorecard ini kan artinya kartu skor. Maksudnya di sini adalah kartu skor yang digunakan perusahaan untuk merencanakan skor apa saja yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance ini kan artinya seimbang atau berimbang. Jadi maksudnya di sini dalam melakukan pengukuran kinerja perusahaan itu harus diukur secara seimbang atau berimbang dari dua sudut pandang yang berbeda. Misalnya dari keuangan dan keuangan, dari jangka panjang dan jangka pendek, dan juga dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan dan lain-lain, seperti itu. Lalu bagaimana sih sejarah dari Balance Scorecard atau BSC itu sendiri? Sejarahnya seperti ini, teman-teman. Jadi Balance Scorecard atau BSC ini itu diciptakan oleh Profesor Robert S. Kaplan dan juga David Norton dalam artikel terkenal mereka di Harvard Business Review pada tahun 1992 yang berjudul The Balance Scorecard Measures That Drive Performance. Jadi pada saat itu ada persepsi bahwa metode benchmarking organisasi ini telah usang dan tidak memadai. Lalu pada akhir studi profesor, mereka membutuhkan metode pengukuran kinerja yang lebih tepat, sehingga pada akhirnya mereka ini mengembangkan sebuah sistem pendukung yang lebih efisien dalam pengambilan sebuah keputusan untuk membantu manajemen strategis perusahaan, yaitu dengan metode Balance Scorecard ini, teman-teman. Jadi salah satu poin utama dari Balance Scorecard ini adalah mengevaluasi kinerja perusahaan yang awalnya hanya terfokus pada aspek keuangan saja. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan di dalam dunia bisnis itu kan semakin kompetitif, sehingga persaingan itu juga semakin luar biasa. Oleh karena itu perusahaan itu dituntut harus memperhatikan aspek-aspek lain juga. Jadi selain fokus pada aspek keuangan, tapi juga harus fokus ke aspek-aspek seperti aspek pelanggan, aspek internal perusahaan, dan juga aspek pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Seperti itu. Lalu apa saja sih fungsi Balance Scorecard atau BSC ini, teman-teman? Jadi Balance Scorecard atau BSC ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, memberikan struktur pada strategi perusahaan. Jadi dengan adanya metode BSC ini, maka strategi perusahaan itu akan lebih terstruktur dengan rapi, dan hal ini akan membantu para pemimpin perusahaan memastikan semua area perusahaan ini dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua, mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Jadi dengan BSC yang dirancang dengan strategis dan sejelas mungkin, ini akan menjadi alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen dan divisi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, membuat strategi perusahaan terus pada tracknya. Jadi pembuatan kerangka kerja BSC yang didasarkan pada peninjauan strategi perusahaan yang dilakukan secara teratur, misalnya rapat tinjauan strategi dilakukan setiap bulan atau 3 bulanan, kemudian dikombinasikan dengan strategi tahunan. Nah, hal ini itu akan membuat perusahaan mengetahui sampai mana sih posisinya dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir,
membantu para karyawan melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi perusahaan. Jadi dengan adanya BSC ini memungkinkan untuk para karyawan menyelaraskan tujuan mereka pada kemajuan tim dan tujuan perusahaan tersebut. Seperti itu. Yang pertama yaitu kelebihan dari BSC. Kita mengutip dari Rangkuti 2012, ada beberapa kelebihan utama sistem BSC dalam mendukung proses manajemen strategi. Yang pertama yaitu memotivasi personel untuk berpikir dan bertindak strategis. Jadi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, personel itu perlu menempuh langkah-langkah strategis dalam hal pemodalan yang memerlukan langkah besar berjangka panjang. Yang kedua yaitu menghasilkan program kerja yang menyeluruh. Dalam strategi BSC ini kan ada empat perspektif ya teman-teman. Jadi 4 ini ada yang dari keuangan dan juga non keuangan. Dan dari 4 perspektif ini bisa dikatakan program kerjanya itu dilakukan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu menghasilkan bisnis plan yang terintegrasi. Jadi BSC ini tuh menghasilkan 2 macam integrasi. Yang pertama yaitu integrasi antara visi misi perusahaan dengan program, dan yang kedua yaitu integrasi program dengan rencana peningkatan profit yang bersih. Nah, atau yang terakhir yaitu dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki BSC, maka semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mulai menerapkan metode strategi ini sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaannya, otomatis kebutuhan atas para ahli yang menguasai metode ini pun terus meningkat, teman-teman. Dan kita masuk ke kelemahan dari strategi BSC. Jadi kita mengutip menurut Anthony dan Govindarajan 2005, ada kelemahan dari BSC. Yang pertama yaitu korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya hanya terpaku pada hasil keuangan. Yang kedua yaitu tidak ada mekanisme perbaikan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Dan yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Kemudian teman-teman, dalam BSC ini terdapat 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu dari 4 perspektif tersebut. Oke, yang pertama yaitu perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan ini erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Atau dengan kata lain, perusahaan itu harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya itu terus stabil dan dapat meningkat. Dan baik pemasukan maupun pengeluaran keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan. Nah, contoh dari perspektif keuangan ini yaitu biaya operasional, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ataupun biaya produksi. Nah, dalam perspektif keuangan ini ada 3 tolak ukur, teman-teman. 3 tolak ukur itu, yang pertama yaitu pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua yaitu penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Dan yang ketiga yaitu penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Jadi dalam BSC ini perspektif keuangan itu mempunyai peranan yang sangat penting. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Nah, dalam perspektif pelanggan ini suatu perusahaan itu harus menentukan terlebih dahulu nih segmen pasar atau pelanggan yang akan menjadi target suatu perusahaan. Kemudian ada juga ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan ini, yaitu yang pertama, seberapa besar sih omset penjualan dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, tingkat keuntungan yang didapatkan dari perusahaan. Yang ketiga, berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Yang keempat, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk tersebut.
Yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam, tingkat probabilitas pelanggan. Dan yang ketujuh yaitu kebutuhan pelanggan terhadap produk tersebut. Teman yang ketiga ada perspektif bisnis internal. Jadi perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Jadi, kemampuan dan keahlian yang dimiliki dari karyawan tersebut akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Dan dari proses bisnis internal yang bagus ini bisa menambah jumlah konsumen, omset, ataupun keuntungan dari perusahaan tersebut. Secara umum, terdapat 3 pedoman dasar dari perspektif proses internal. Yang pertama yaitu proses inovasi. Nah, proses inovasi ini berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang atau inovasi terhadap produk barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu proses operasi. Proses ini berkaitan dengan aktivitas atau rutinitas yang dijalankan dan dilakukan oleh bagian internal perusahaan. Yang ketiga yaitu proses purna jual atau pasca jual, yaitu berkaitan dengan metode pemasaran atau distribusi mana nih yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan dari produk perusahaan tersebut. Perspektif yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur atau fasilitas guna tercapainya tingkat perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan dan juga perbaikan dalam jangka yang panjang. Ada 3 prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama kapabilitas pekerja. Ini berhubungan dengan seperti kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan juga produktivitas pekerja. Yang kedua yaitu kapabilitas sistem informasi seperti database, sistem informasi, jaringan, dan juga infrastruktur teknologi. Yang ketiga yaitu motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab dalam setiap karyawan di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjut materi dari teman saya, yaitu cara menyusun BSC. Penyusunan BSC terbagi dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama tahap strategis fokus, di mana menjalankan strategis yang sudah dibuat. Tahap yang kedua yaitu tahap asesmen, di mana terbagi 4 bagian. Yang pertama menentukan nilai yang menjadi tolak ukur dalam penilaian. Yang kedua mengembangkan tolak ukur baru dalam penilaian agar mendapat dimensi yang lebih luas. Yang poin ketiga menerapkan tolak ukur baru yang telah dikembangkan. Poin keempat menganalisis hasil pengamatan dari tolak ukur yang ada dan menuangkan dalam bentuk laporan. Tahap ketiga yaitu tahap design, planning, dan implementation, yang dimana hasil analisis yang didapat sebelum akan dapat digunakan untuk menghasilkan rencana perbaikan bagi kinerja seluruh bagian perusahaan. Yang keempat, tahap keempat yaitu continuous improvement, di mana terbagi dalam 2 bagian, yaitu membuat bagan matris untuk mendapatkan monitor pelaksanaan dari perencanaan perbaikan. Yang kedua, perbaikan yang terus menerus mengkaji ulang setiap tolak ukur yang terdapat di dalam BSC. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh sederhana BSC, di mana pada bagian ini memiliki 4 bagian. Yang pertama itu perseptif keuangan, di mana perseptif keuangan ini memiliki objektivitas untuk meningkatkan pendapatan dan memiliki tujuan meningkatkan pendapatan bersih sampai 100%. Di mana dalam perseptif keuangan ini memiliki indikator laporan keuangan dan inisiatif membuat aturan baru untuk pembayaran dengan metode kredit. Poin kedua yaitu perseptif pelanggan. Dalam perseptif pelanggan ini memiliki objektivitas, memiliki tingkat pembelanjaan pelanggan yang tinggi.
di mana bertujuan untuk meningkatkan penjualan pelanggan 15% dari rata-rata, dan memiliki indikator nilai dari ONVOIC, penjualan dan inisiatif, dan dalam inisiatifnya itu memprovisasi produk minimal dalam paket building. Yang selanjutnya poin ketiga yaitu perseptif proses internal, di mana objektivitasnya itu menawarkan pilihan saluran penjualan lainnya dan bertujuan untuk membuat setidaknya 30% penjualan ke saluran penjualan baru, dan memiliki indikator presentasi penjualan dari saluran baru, di mana inisiatifnya itu bergabung dengan jasa layanan pengantar makanan dan toko online. Poin keempat yaitu perseptif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana objektivitasnya ini memiliki tenaga penjualan yang terampil dan bertujuan untuk melatih tim penjual, di mana indikatornya itu jumlah sertifikat yang didapat oleh tim penjualan. Inisiatif dari perseptif pembelanjaan dan pertumbuhan ini bekerja sama dengan perusahaan pelatihan penjualan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.